Pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Minggu ini, pagi ini kita masuk dalam ibadah untuk merayakan Hari Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Kita berdiri. Panggilan ibadah terambil di dalam Mazmur 48 ayat 2 dan 10. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Ibadah Pentakosta pagi ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita menyambut Hari Pentakosta ini dengan mengungkapkan iman kita bahwa Allah adalah Maha Kasih yang ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu jadi milik pusaka. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhlah. Diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara dengan tetap berdiri kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kami mengingat dan merayakan Pentakosta, di mana Engkau begitu mengasihi dan menepati janji-Mu menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Dan kami memohon saat ini Tuhan memimpin di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara, silakan duduk. Kita kembali lagi bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah menganugerahkan dan menepati janjinya mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Biarlah kita mengungkapkan rasa syukur kita bahwa Allah yang sungguh setia dan menepati janjinya dan Allah yang beserta dengan kita. Kita menyanyikan, Bapa di surga, hatiku bersyukur. Oh Bapa-Ku, hatiku bersyukur. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa sorga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Roh Kudus menghibur hatiku. Saudara-saudara, biarlah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sadar bahwa di dalam hidup kita banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, banyak sekali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita mengakui dosa-dosa kita. Kita memohon Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku.
Setiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah sumber kekuatan buat kami. Engkau adalah sumber penghiburan buat kami. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Bapa yang Maha Pengampun. Dan saat ini kami mengaku dan membawa segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Oh Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dan kami percaya dan mengimani ketika kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu, Engkau mengampuni kami. Dan kami memohon Tuhan terus memperbarui hidup kami. Dan Roh-Mu yang kudus yang ada bersama dengan kami, memimpin kami, menjadi penasehat dan menegur kami ketika kami jatuh di dalam dosa. Dan Engkau adalah Tuhan yang selalu mengampuni kami. Dengan darah-Mu yang suci, Engkau mengkuduskan, menyucikan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdamai dan Tuhan mendamaikan hidup kita. Mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Mari setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, kita pun akan mendengarkan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam hidup kita yang terambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian sabda Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, setelah kita menerima berita anugerah dan Tuhan memberikan petunjuk hidup baru, kita mau memproklamirkan, menyatakan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli kita. Saya mengajak untuk berdiri, kita mengungkapkan dan menyatakannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ho Ing Che. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan
Lagu Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, yat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, yat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kembali kita boleh beribadah bersama-sama. Kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia. Walaupun kita masih dalam keadaan harus beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan sebuah hari yang seharusnya kita bersukacita. Karena pada hari itu kita mengingat Tuhan menggenapi janjinya yang untuk mengirim seorang penghibur, penolong, Allah Roh Kudus bagi kita, sehingga kita mempunyai kuasa sebagai saksi bagi Dia. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Hari ini kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun sebelum membacanya, mari kita bersama-sama berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Pada hari ini, kembali kami boleh bersama-sama berkumpul. Pada hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan berkati kami, baik kami yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah. Kami hendak mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang memenuhi janji, yang tidak meninggalkan kami. Kami hari ini bersama-sama merayakan Pentakosta. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman kami untuk yakin akan janji-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, tenangkan diri dan hati kami, sehingga kami boleh mengikuti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan mengajak kita untuk memperhatikannya. Saya akan membaca untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Pada umumnya harus kita akui bahwa hari Pentakosta tidak mendapat tempat terlalu penting bagi kebanyakan gereja. Berbeda dengan hari Natal atau hari Paskah. Kalau Natal pasti diperingati secara besar-besaran. Ya mungkin karena selain makna Natal juga bertepatan dengan akhir tahun. Lalu ada hadiahnya. Kemudian kalau Paskah memang juga diperingati dengan cukup meriah. Hari Paskah tetap diingat karena sebelumnya ada hari Jumat Agung. Memang kita memperingati Paskah itu penting karena Kristus mati dan bangkit untuk kita. Selain itu juga harus diakui, kadang-kadang ada hadiahnya juga bukan? Ada telur Paskahnya. Lalu kalau kita mikir hari apa lagi? Hari yang diperingati sebagai hari agama orang percaya. Oh, yang barusan lalu, hari kenaikan, di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, dalam memperingati hari kenaikan juga, itu mendapat bagian porsi tertentu. Umumnya orang-orang memperingati hari kenaikan dengan mengadakan ibadah di luar, ibadah di padang berantara. Lalu muncul istilah yang disebut dengan persekutuan padang. Tetapi bagaimana dengan hari Pentakosta? Bukankah hari Pentakosta tampaknya biasa-biasa saja? Kebetulan juga hari Pentakosta jatuh pada hari Minggu. Sehingga gereja seringkali tidak mengadakan acara khusus. Tetapi yang lebih menyedihkan sebenarnya adalah ketika jemaat itu tidak mengerti atau tidak tahu apa itu hari Pentakosta dan apa keistimewaannya. Mereka tidak mengerti bahwa hari ini sebenarnya hari Pentakosta. Hari ini kembali kita mau mengingat Pentakosta merupakan hari yang istimewa. Hari yang istimewa bagi orang-orang percaya. Sebenarnya hari Pentakosta bukan hanya istimewa bagi orang-orang percaya saja. Kalau kita mengingat bahwa orang-orang Yahudi juga merasa hari itu istimewa sekali. Hari Pentakosta istimewa bagi orang Yahudi
Karena mereka memang mengingat akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengingat waktu mereka keluar dari Mesir, mereka dibebaskan dari Mesir. Lalu Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Itu mereka peringati sebagai hari Pentakosta. Lalu mereka juga dalam merayakan Pentakosta, mereka juga merayakan hari pertama panen gandum. Jelas sekali ketika panen mereka mengingat Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan, menunjukkan pemeliharaannya. Ya, waktu tersebut Pentakosta tepatnya terjadi 50 hari. Jadi waktu mereka menerima hukum Taurat, 50 hari mereka keluar dari Mesir. Dan Tuhan mengingatkan mereka ketika mereka panen, mereka juga merayakan Pentakosta. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Lalu bagaimana makna Pentakosta bagi murid Tuhan Yesus? Bagi kita tentunya. Pada hari itu kita mengingat bahwa Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Allah menggenapi janjinya untuk memberikan kepada kita penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Lalu pada hari itu juga kita melihat ketika Roh Kudus dicurahkan, maka perintah Allah benar-benar diwujudkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat itu memang bertepatan dengan Pentakosta orang-orang Yahudi. Sehingga pada saat itu di Yerusalem banyak sekali pendatang-pendatang yang datang. Firman Tuhan yang kita baca, ada orang-orang dari berbagai macam kota. Bahkan ditekankan bahwa mereka itu memiliki bahasa-bahasa yang berbeda. Pada hari itu ketika Roh Kudus turun dan memenuhi murid-murid Tuhan Yesus, maka mereka menyatakan kebesaran Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Dan kejadiannya tepat 50 hari setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi, bagi kita orang percaya, kita melihat itu merupakan hari yang penting. Karena pada saat itulah merupakan titik awal sebuah era baru di mana Allah Roh Kudus bekerja langsung dalam kehidupan orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dicurahkan Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, memberikan kuasa kepada mereka. Di dalam ketika kita mempelajari Alkitab, memang seakan-akan kita melihat dalam perjanjian lama bahwa Allah Bapa yang banyak berkarya. Allah Bapa seakan-akan ditonjolkan dan Dia yang sering bersuara dan menyampaikan firman-Nya. Lalu di dalam awal perjanjian baru, kalau kita memperhatikan keempat kitab Injil, maka kita melihat juga di mana Allah lah, Allah anak yang dinyatakan. Dan setelah itu, setelah di dalam kitab para rasul, maka kita melihat Roh Kudus yang berperan, yang ditonjolkan, dan menjaga iman orang-orang percaya. Memelihara kehidupan orang-orang percaya sampai saat ini. Roh Kudus terus bekerja
di dalam hidup orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin kita mengingat kembali peristiwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Pada saat itu Tuhan Yesus memberikan 2 janji. Mereka harus menantikan, maksud saya murid-muridnya harus menantikan pemenuhan janji itu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Maka jelas sekali kita membaca bahwa murid-murid diperintahkan untuk menantikan 2 hal. Yang pertama adalah kedatangan Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Lalu yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan kerajaan Allah. Di dalam menanti kedatangan Roh Kudus, murid-murid diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana, dan tunggulah Roh Kudus turun. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus turun, maka murid-murid diingatkan, diperintahkan untuk menjadi saksi, pergi ke seluruh bumi. Dan itu yang harus murid-murid lakukan, menjadi saksi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pada saat itu di dalam bacaan firman Tuhan kita melihat Roh Kudus turun ketika murid-murid itu berkumpul di satu tempat. Satu tempat mungkin kita tidak jelas tempatnya di mana. Tetapi mereka taat akan perintah Tuhan, mereka tidak kemana-mana, mereka berkumpul sesuai dengan perintah Tuhan untuk menantikan Roh Kudus turun. Lalu ketika Roh Kudus turun, apa yang akan terjadi? Siapa sih yang menerima Roh Kudus? Kita membaca di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, maka kita mendapatkan bahwa yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya rasul-rasul saja. Tetapi kalau kita melihat di sini dikatakan semua orang percaya berkumpul. Lalu ketika mereka berkumpul di mana mereka duduk, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin yang keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi dengan demikian kalau kita membayangkan pada saat itu mereka itu berkumpul bersama-sama semua murid-murid Kristus. Mereka percaya, mereka menantikan janji Tuhan. Lalu tiba-tiba ada suara angin yang keras, seperti tiupan angin. Lalu mereka melihat ada lidah-lidah nyala api yang bertebaran hingga pada mereka. Pada saat itu juga setiap mereka berkata-kata dalam bahasa lain yang diberikan Roh itu kepada mereka. Jadi dengan demikian bisa dibayangkan betapa hebohnya apa yang terjadi. Bayangkan saja kalau kira-kira murid-murid pada saat itu bukan hanya 12 rasul aja, tetapi murid-murid yang ada pada saat itu, kalau mengacu kepada Kisah pertama ayat 15, maka itu kira-kira ada 120 orang. Dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Itu yang terjadi. Dan ketika itu terjadi, maka mereka itu mendapatkan karunia tersebut. Tetapi
ketika kita memperhatikan hal ini, maka seringkali yang kita tekankan, maksud saya orang-orang tertentu ketika membicarakan tentang hal ini dan Pentakosta, maka yang selalu ditekankan adalah berbicara dalam bahasa roh. Selalu ditekankan bahwa ketika Roh Kudus turun, orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, lihatlah, semua mereka itu bisa berbahasa-bahasa lain, yaitu bahasa roh. Mari kita coba memperhatikan apakah memang benar demikian. Apakah memang semua orang percaya kalau dipenuhi Roh Kudus pasti bisa berbahasa roh. Pertama-tama mari kita melihat di dalam firman Tuhan. Itu ada beberapa tanda yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, ada tanda di mana bunyi seperti tiupan angin yang keras. Lalu ada lidah api, ya, lidah api. Lalu selanjutnya murid-murid penuh dengan roh dan berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Itu yang terjadi. Jadi perlu diingat ketika Roh Kudus turun, itu ada fenomena-fenomena lain. Itu adalah tanda-tanda. Jadi jangan dijadikan standar bahwa setiap kali Roh Kudus turun, maka itu harus terjadi. Jangan hanya menekankan tentang bahasa roh. Kita harus konsekuen. Kalau menekankan itu, maka dengan kata lain kita harus juga menekankan tentang bagaimana murid-murid itu mendengar tiupan angin yang keras, lalu murid-murid itu juga dihinggapi oleh lidah seperti lidah api. Jemaah sekalian, itu kembali saya tekankan, itu tanda. Tidak mutlak harus. Kalau kita mempelajari Alkitab, beberapa bagian Alkitab yang mencatat tentang penuh dengan Roh Kudus, lalu dimanifestasikan dengan beberapa bentuk yang berbeda. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 dikatakan Zakaria itu penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia bernubuat, tidak mengatakan berbicara dengan bahasa roh. Di dalam Kisah Para Rasul ke-19 ayat 6 dikatakan ada orang-orang yang menerima Roh Kudus. Lalu mereka berbahasa roh dan bernubuat. Jadi kalau begitu, apakah setiap orang itu harus berbahasa roh, harus bernubuat? Tidak. Jangan itu dijadikan patokan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah di dalam firman Tuhan diajarkan, bahasa roh itu adalah karunia. Seperti kita ketahui, karunia itu tidak diberikan kepada semua orang. Jadi, tidak semua orang percaya harus memiliki bahasa roh. Kita melihat di dalam kitab 1 Korintus, di mana orang-orang jemaat-jemaat di Korintus itu mempermasalahkan hal ini. Dan dengan jelas, Rasul Paulus mengajarkan kebenaran ini. Lalu yang ketiga, kalau kita melihat penjelasan-penjelasan dari Rasul Paulus, jelas sekali Rasul Paulus tidak menekankan karunia bahasa roh sebagai karunia yang paling penting. Bahkan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, dia menekankan karunia bernubuat jauh lebih penting.
Karena itu mari kita perlu belajar firman Tuhan bersama-sama, bukan hanya mendengarkan orang lain. Karena itu setelah itu jemaat bacalah 1 Korintus pasal 14. Lalu kembali kita mengingat akan janji Tuhan Yesus. Di dalam Kisah 1 ayat 8. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita bahwa apabila Roh Kudus turun, maka kamu akan menjadi saksiku. Itu yang utama. Kamu akan menjadi saksi apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ciri utama seseorang menerima Roh Kudus adalah hidupnya akan menjadi saksi bagi Kristus. Hidupnya akan menjadi saksi untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu ada yang bertanya, mengapa pada saat itu mereka diberikan karunia bahasa roh? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat, pada saat itu banyak sekali orang-orang berkumpul karena hari Pentakosta. Baik orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, maupun orang Yahudi yang tinggal di tempat lain. Bahkan dikatakan ada orang-orang bangsa-bangsa bukan Yahudi dari berbagai wilayah. Mereka berkumpul di sana. Jadi dengan demikian bahasa mereka itu berbeda-beda. Karena itu pada saat itu diperlukan bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka. Bukankah itu tujuan kita bersaksi? Bersaksi adalah supaya orang lain itu mengerti. Bersaksi adalah menjelaskan kepada orang lain supaya dia mengerti akan apa yang menjadi karya Tuhan. Kematian, kebangkitan Kristus, kenaikan dia di surga yang menyelamatkan orang percaya. Tuhan sudah menggenapi janjinya yang pertama. Roh Kudus turun dan setiap orang percaya memiliki kuasa dari Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Apabila iya, maka yakinlah Roh Kudus turun dan ada di dalam dirimu. Tetapi yang menjadi masalah adalah, sudahkah memang hidup kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus? Sudahkah hidup kita itu menjadi saksi yang hidup bagi orang lain? Apakah kehidupan kita tidak mengalami perubahan? Roh Kudus ada di dalam dirimu, di dalam diriku. Dia menyertai dan memimpin hidupku. Yang menjadi masalah, apakah saya peka akan pimpinannya? Hal ini perlu menjadi introspeksi bagi diri kita. Kita perlu memikirkan kembali, apakah kita perlu memang benar-benar hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah, mari kita menguji diri kita. Apakah kita memiliki buah roh tersebut? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan, buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pikirkanlah apakah itu ada di dalam hidup kita ini. Dalam masa pandemi, orang-orang mengatakan mereka sekarang lebih banyak memiliki waktu. Karena bagi mereka banyak yang tidak bisa melakukan kegiatan di luar dan harus berada di rumah. Atau mereka yang terpaksa harus bekerja, tetapi itu setelah pulang ke rumah, maka mereka tidak kemana-mana lagi. Lalu ada juga keluhan-keluhan. Ada orang-orang yang mengeluhkan tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sumpek di rumah. Tetapi bukankah waktu ini juga merupakan waktu yang tepat, bukan? Banyaknya waktu bisa kita gunakan untuk membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan pada saat ini mari kita gunakan waktu ini juga untuk mengevaluasi diri kita. Kita menguji diri kita dengan buah Roh Kudus. Kita sebagai seorang ayah, mari kita mikirkan apakah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di keluarga kita. Kita sebagai kepala keluarga yang bisa membawa keluarga kita untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Kita sebagai ibu, apakah tingkah laku kita, perkataan kita, itu sudah mencerminkan buah Roh Kudus atau tidak? Apakah kita memiliki sikap yang baik? Sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai pekerja, apakah memang kita menjadi saksi di dalam tingkah laku kita, perkataan kita kepada rekan-rekan kita? Kita hidup jujur, kita hidup berintegritas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sempat WA dengan seorang jemaat. Lalu saya tanya dia bagaimana dengan kehidupannya. Lalu saya tanya apakah dia selalu setia beribadah. Ya dia katakan, iya saya setia. Setiap minggu saya beribadah di rumah dengan online. Lalu saya kembali tanya, bagaimana dengan anakmu? Apakah mereka beribadah? Dia katakan, gak bisa dong Muse. Saya bilang, bukankah sekarang juga ada ibadah online? Mengapa tidak mengarahkan anak-anak untuk beribadah? Ya, dia katakan harus diakui. Kadang-kadang dia beribadah pun tidak tepat waktu. Malas-malasan. Sehingga dia agak sulit untuk mengajak anaknya beribadah. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan contoh bagaimana kesaksian kita terhadap orang di sekeliling kita. Bagaimana kita memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Dia ada di dalam hidup kita. Sudahkah kita dipenuhi olehnya? Maukah hidup kita dikuasai olehnya? Kiranya di hari Pentakosta ini, setiap kita boleh mengambil komitmen untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi saksi-saksi Kristus
baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kepadamu. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai orang yang yatim piatu. Tetapi Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus yang selalu beserta dengan kami, memimpin hidup kami. Tuhan, tolong agar kami menundukkan diri kepada Roh Kudus, sehingga kami mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, menjadi saksi. Namun Tuhan, Engkau juga yang menolong kami untuk tunduk taat, sehingga apa yang kami saksikan itu boleh efektif. Bapa, kami mohon kepadamu, tolong kami agar kami mau menguji diri kami setiap saat di dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami saksi, jadikan kami contoh, jadikan kami teladan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah beserta dengan kita. Tuhan sudah menganugerahkan, memberikan warisan, menganugerahkan Roh Kudus beserta dengan kita. Dan saat ini kita juga mengungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, bila mana saudara-saudara memberikan persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau persembahan saudara bisa dikumpulkan sementara sampai kita bisa berkumpul lagi di gereja. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan "Kini Penuhi Hatiku". Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Saudara, kita berdiri. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Penuhilah Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi
kita tundukkan kepala, kita membawa persembahan kita ke dalam doa kita. Bapa dalam surga, kami membawa rasa syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami dapat mengungkapkan berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terimalah segala persembahan kami kepada Engkau. Dan kami juga berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ya Tuhan. Untuk masa COVID-19 saat ini yang masih terus ada. Maupun juga yang terjadi adanya penyakit-penyakit yang muncul, DBD ataupun banjir dan bencana-bencana yang lain. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk menangani dan memakai segala pemerintahan pusat dan daerah untuk bisa menanggapi dan cepat di dalam menangani bencana-bencana tersebut, khususnya di dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di dalam memperingati dan memaknai hari Pentakosta pada hari ini, minggu ini. Biarlah kami juga semakin digiatkan di dalam memberitakan Injil dan melakukan amanat agung Tuhan. Dan kami menyadari segala umat Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kami, di mana roh Tuhan ada beserta dengan kami. Di dalam keadaan situasi apapun yang sulit ataupun yang senang, Tuhan ada dan menjadi penolong bagi kami. Kami juga berdoa yang dalam menghadapi juga kesulitan-kesulitan ekonomi yang saat ini di dalam masa pandemi susah di dalam mengembangkan usaha ataupun di dalam bisnis mereka. Tolong Tuhan, Engkau memberikan dan iman yang kuat bagi mereka, khususnya bagi mereka juga yang sakit, yang lemah tubuh. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dari sakit mereka, dari kelemahan tubuh mereka. Bagi mereka yang dalam keadaan masalah pekerjaan, yang dirumahkan atau yang sulit untuk mencari pekerjaan untuk saat-saat ini, Engkau juga menolong mereka ya Tuhan. Kasihanilah kami, kasihanilah umat-Mu. Kami membawa doa persembahan dan doa syafaat kami kepada Engkau yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah Pentakosta, dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita mengarahkan hati kita dan kita memohon Allah memberkati kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penebusan pengorbanan dari Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu menaungi engkau. Dan engkau boleh terus menjadi saksinya di dalam keluargamu, di dalam kehidupanmu bermasyarakat, dan engkau bisa menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati. Biru suci bakal hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Pentakosta yang bagi namamu. Biru suci bakal hatiku. Let the fire burn on in my heart, oh Lord. May the fire and cleansing flame not from Calvary, but from Pentecost. Silver holy name, let the fire burn on, let the fire burn on. Biru suci bakal hatiku.